Ki Idul hari ini pewaris dari kepemilikan Godam Denok. Kita harus punya gitu golok ciomas, ini ciri khas orang Banten. Dari Kicembuk turun ke Kiboma, Kimala, Kisakiman, Kisandara, Kijamsari, Ki Idul hari. Pemirsa Johor Channel Indonesia, saat ini Abi sedang berada di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciomas. Mendengar kata Ciomas, mungkin imajinasi kita tertuju kepada satu golok kebanggaan jawara-jawara Banten. Ada apa dengan golok Ciomas? Di sini sedang diadakan acara pengulasan golok pusaka Ciomas. Abi sudah masuk daripada Museum Golok Ciomas, tempat diadakannya pengulasan golok Ciomas. Assalamualaikum. Golok Ciomas ini merupakan pewarisan budaya di Tanah Banten ya, tepatnya di Ciomas. Dan ini diadakan ritual Golok Ciomas di 1 tahun sekali. Tentu yang diadakan oleh Abah Ki Idul hari sebagai duriat pewaris dari Ki Buyut Cengkok. Jadi saya dari Lembaga Pemangkuan Kesultanan Banten tentu menyambut baik tentang adanya budaya ritual ini, dan di setiap bulan Maulid diadakannya. Karena pembuatan goloknya pun 1 tahun sekali tiap bulan Maulid. Kesakralannya adalah dalam rangka dakwah. Sedikit cerita tentang Abah Ki Idul hari. Ya, Ki Idul hari ini pewaris dari kepemilikan Godam Denok ya. Godam Denok itu? Godam Denok itu Godam Palu. Oh, Palu. Yang itu sejak abad 16 diwarisi oleh turun-temurun. Dari Ki Buyut Cengkok sampai terus. Dari sampai sekarang dipegang oleh Ki Idul hari. Nah, nggak sembarangan karena memang ini ada ritualnya. Pada abad 16 Sultan Mulla Nasruddin Banten yang memerintahkan kepada patihnya untuk segera membuat golok dan kris. Kalau kris dibuat di kawasan Kesultanan, kalau golok di Ciomas. Ciomas ini sebuah kawasan hutan rimba yang dulunya. Maka dibuatlah golok Ciomas. Senjata ini bukan senjata sembarangan ya, tapi senjata memang dibuat untuk melawan, menentang penjajahan. Karena Kesultanan Banten tetap konsisten tidak menerima penjajahan. Nah, karena itu ada etika dalam golok Ciomas, tidak sembarang dipegang saja begitu saja. Etikanya adalah untuk membela kebenaran, mempertahankan kebenaran. Tidak boleh dipakai untuk kejahatan, apalagi untuk membinasakan orang. Tapi membela kebenaran itu adalah satu keharusan. Jadi tentu saja ini harus kita pertahankan budaya ini. Tapi ini di luar dari konteks agama ya, artian tidak ada unsur musik di sini. Tapi unsurnya adalah budaya. Sebagai putra daerah, saya juga kebetulan masih keluarga besar keturunan Ciomas yang ada di Lembaga Pemangkuan Kesultanan Banten. Ini saya harus tetap pertahankan, dan saya harus garda terdepan untuk mendampingi beliau. Baik Abah, kayaknya ini sangat menarik dari apa yang Abah sampaikan tentang bagaimana Kesultanan Banten ini menjaga daripada bangsa dan negaranya melalui golok yang bernama golok Ciomas. Golok Karuhun Ciomas. Golok Karuhun Ciomas. Betul. Nah, ini Bah berkembang di Indonesia ya, apalagi saya senang baca sejarah itu, bahwasanya golok Ciomas itu memang punya cara pembuatan sendiri dan punya ciri khas sendiri gitu Pak ya. Bisa nggak cirinya? Sekilas saya pahami pembuatan awal itu ya oleh Ki Buyut Cengkok. Bukan dengan godam ya, tapi dengan tangan. Ada namanya di sini di dalam, namanya golok Karuhun Ciomas
Sirbo. Sirbo Itu masih ada pembuatan pertama. Dan pembuatan itu selanjutnya Ki Bu Cengkok membuat godam. Godam itu untuk menerpa, untuk membuat ya. Nah, godam denok ini atau palu sekarang masih ada. Iya. Dan tidak boleh dipegang sembarang orang. Makanya itu turun temurun Kidul Hari yang punya kewenangan hak. Untuk saya hanya meneruskan dari apa yang menjadi concern beliau dan saya tetap garda terdepan. Pembuatannya memang yang khusus itu tiap bulan Maulid. Bulan Maulid. Ya, karena memang bulan yang sangat sakral. Tetapi pemolesan pun dilakukan pada bulan Maulid. Jadi saya kira budaya Golok Ciomas adalah merupakan budaya aset Banten dan bahkan Nusantara. Jadi kalau di Aceh itu namanya rencong. Kalau di Kalimantan Mandau, kalau di Jawa keris, lalu kemudian kalau di Jawa Barat, Sunda, Jawa Barat itu namanya kujang. Dan di Lampung ataupun di Mandau, Kalimantan Selatan itu badik. Ya. Jadi di Banten ya Golok Ciomas yang harus bersih kita lestarikan. Disinilah tempatnya gitu. Tetap saya takdim kepada Kidul Hari sebagai pewaris ya. Dan ini Golok Ciomas petinggi-petinggi negara sudah hampir rata punya itu. Iya. Para menteri, wakil presiden, bahkan ya orang-orang yang terkemuka punya Golok Ciomas. Jadi kalau sudah pegang Golok Ciomas berarti sudah menjadi kesatuan keluarga besar Banten dan keluarga besar Ciomas. Bisa dijelaskan ini golok melengkung nih banyak banget nih. Ya. Ada nama-nama yang tersendiri mungkin orang. Ada. Iya. Ya. Contohnya ini namanya Maharaja. Oh, Maharaja. Ciri khasnya di kepalanya. Model golok gede. Iya, golok terbesar di dunia. Dibuka bilahnya mantap, salam nunggal. Jenis bilah salam nunggal. Oh, salam nunggal gitu ya. Ini satu lagi, ini sama nih ya. Ini modelnya model Arjuna. Di kepala juga ciri khasnya ya. Ciri khasnya di kepala ada bolongnya. Ya, Arjuna. Model turun. Candung Trisakti. Kalau di Ciomas ya namanya Candung Trisakti. Cakep banget ini. Iya. Bilahnya, pamornya mantap. Ada lagi, Pak. Nah, ini dulu. Model jengkol sahulu. Nah, jengkol sahulu. Aslinya Golok Ciomas ini, jengkol sahulu namanya. Iya. Bilas salam nunggal, salam nunggal. Ini khas buatan Abah Dohari. Khasnya ini? Ya, ditempa hanya di bulan Maulud. Yakin dengan godam denok. Mantap. Ini sama lagi, lain lagi. Ini apa nih? Ini belum ini. Sama. Empat aja lah. Nah, 4 naik. Ini modelnya gagang Arya Bima. Nah, ya, seperti ini. Dari macam-macam pamor itu ada urat-urat itu maksudnya apa? Ini namanya sulangkar. Oh, sulangkar. Ya, sulangkar Ciomas. Ini. Nah, ini sama aja dengan jengkol sahulu. Ini khas Ciomas. Satu jengkol sahulu sama Satria Banten. Nah, ini namanya Satria Banten. Nah, ini model original Ciomas 2. Aslinya tuh. Aslinya zaman dahulunya sebelum ada golok gede. Nah, golok gede model Maharaja kan ya. Iya. Keistimewaan Golok Ciomas adalah bisa selain kita silaturahmi untuk mendekatkan diri kepada semua warga di sini,
itu juga kita melestarikan budaya juga seni di Banten, yaitu dengan golok Ciomas. Dengan sendirinya kita mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini adalah tulang, namanya ini sebab meting. Ini ada filosofinya juga, 3 ini melambangkan ganjil ya. Nggak boleh kita memakai yang genap, tapi yang memakai yang ganjil. Ini juga sama tulang ya. Keistimewaannya gini, kalau misalkan kita bukan, sebenarnya golok ini bukan hanya senjata ya, cuman kita simbol aja. Jadi buat silaturahmi juga bisa, buat jaga-jaga juga bisa, ini juga bisa buat ngademin para musuh gitu ya. Contohnya sebagai berikut ya, ada yang mau jahat ke kita ya, ini sebagai kita menjaga untuk sebenarnya nggak boleh kita cabut juga gitu kan, cuman ya ini simbolis saja ya, bisa meredam amarah seseorang. Pemirsa, saat ini Abi diberikan kesempatan oleh pewaris untuk masuk ke dalam ruangan Museum Golok Ciomas. Golok yang paling tua, Bah? Oh, kalau yang paling tua peninggalan Ki Buyut Cengkuk itu. Oh, yang ini namanya Sirbo itu, Pak. Oh, ini golok yang namanya Sirbo ya, Pak? Ya. Golok Ciomas yang pertama. Sirbo. Usianya berapa, Pak? Sekitar 480 menurut sejarah. 487 tahun. Ciomas itu maksudnya nyari barokahnya lah. Nyari barokahnya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada kelebihannya. Berarti gini pemirsa, ini golok Abi ini dari Bekasi nih ya. Pengen dijamah sama Abah ini biar ngalap barokahnya. Silakan. Gimana, Bah? Mudah-mudahan ada barokahnya. Silakan. Iya, siapa? Caranya, Bah? Iya. Iya. Ini diulas apa di? Penjamas itu, jamas. Proses penjamasan. Pengulasan namanya. Oh, pengulasan. Kalau ini ya? proses pengulasan. Oh, dia. Itu cairannya apa? Ini minyak misik. Minyak misik ya, Pak ya? Ini tertentu. Nah, ini pemirsa penjamasan, pengolesan yang dilakukan di bulan Maulid oleh pewaris daripada Golok Ciomas. Ini godam yang dimaksud dengan godam denok. Si denok ya. Betul. Pemirsa, itulah tadi proses pengulasan yang dilakukan secara ritual oleh pewaris daripada Golok Ciomas. Demikianlah pemirsa perjalanan Jawara Channel Indonesia
dalam menguak sejarah yang ada di bilangan Nusantara. Golok Ciomas mengandung satu misteri yang namanya golok itu suatu lambang untuk melawan penjajahan. Pelestarian daripada pengulasan golok Ciomas mengingatkan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah di bangsa dan negara ini. Saat ini dihidupkannya kembali daripada pengulasan golok ini. Indonesia yang sedang terjajah dengan ekonomi, BBM naik, impor merajalela, rakyat menjerit dengan harga-harga yang mahal. Ciomas tampil membangkitkan daripada semangat bangsa Indonesia untuk bersatu di dalam mengisi kemerdekaan ini. Dalam perjalanan dakwah di Kampung Jawara, Jawara Channel Indonesia mengikuti bagaimana Hudanil Muttaqin, itulah jalan-jalan yang lurus. Demikian yang dapat disajikan, tetap ikuti perjalanan Abi Jawara bersama Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara, untuk mengikuti daripada menguak jejak-jejak sejarah yang ada di bilangan Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk menambah kualitas tayangan kami untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.